it's not where you go, but it's who you go with. It's who you go with. That's the recipe for living good life. Halo buat Ngavelas, selamat bergabung kembali dengan podcast Living Good Life bersama saya, Jua Ferry. Di podcast ini kita akan banyak berbicara dengan orang-orang inspiratif dalam memaknai kehidupan. Bintang tamu kita hari ini sangat spesial karena beliau banyak berkecimpung atau sangat ahli di bidang travel. Nah, selamat datang Pak Wisnu Aji. Terima kasih Koci. Wah, saya kayaknya panggil nama aja kayak karena hampir seumuran ya. Iya. Oke, jadi Wisnu ini adalah seorang travel entrepreneur Yes. dan juga sekarang aktif di Velia Tour and Travel Yes. dan juga apakah masih aktif, saya konfirmasi lagi nih, apa masih aktif sebagai ketua Astindo? Masih. Masih aktif ya, masih update berarti. Luar biasa. Terima kasih buat waktunya untuk bisa Sama-sama. berbagi My bersama pleasure. Abon Kavelas hari ini. Nah, konon nih katanya kalau menurut survei dari Booking.com, 77% orang itu berlibur itu tujuannya untuk menyenangkan hati mereka gitu ya, biar happy. Namanya juga healing gitu ya. Nah, tapi ternyata ada data yang berbeda, yaitu banyak orang yang zonk atau kena scam karena menggunakan jasa tour and travel yang tidak legit. Datanya saja nih konon di Surabaya di tahun 2024 ini ada korban sebanyak 169 terkena penipuan oleh travel agent. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan expertnya, dengan ketua Astindo bahkan ya, ibaratnya bos-bosannya lah gitu ya, bos-bosannya dunia travel di Jawa Timur ini dengan seorang Wisnu Aji. Jadi boleh cerita nggak kira-kira di bisnis utamanya di Velia Tour ini awal mulanya seperti apa dan siapa pendiri dari Velia Tour ini? Oke, jadi sedikit cerita dulu tentang Velia Tour. Sebenarnya Velia Tour ini saya sendiri juga meneruskan. Velia Tour adalah bisnis family, jadi kayak bagi kami itu kayak family legacy udah kan. Jadi awalnya dari orang tua saya sebetulnya. Jadi pada tahun 89 Papa mulai mencoba membuka travel agentnya itu sendiri dan dilanjutkan oleh kami anak-anaknya, dan saya ada satu kakak perempuan dan kami berdua sama-sama membantu sampai sekarang di Velia Tour and Travel ini. Oke, dengan Niken ya. Dengan Niken. Kebetulan Niken itu satu angkatan dengan saya, satu alma mater. Kita juga satu alma mater by the way. Yes. Oke, berarti Wisnu melanjutkan dari bisnis Orang tua. di bisnis keluarga atau Iya, orang tua kayak gitu ya. family legacy dan Family legacy. Tapi juga selain meneruskan bisnis, pasti punya passion juga dong di bidang yes. traveling gitu ya. Apakah passion ini juga sangat berpengaruh atau membantu dalam Wisnu menjalankan bisnis tersebut? Betul, tentu sangat membantu karena sebenarnya ini sudah menjadi kayak apa ya, kalau traveling ya, mungkin bukan hanya kami, tapi pasti semua orang seneng dong kalau jalan-jalan, traveling, selain untuk healing tadi seperti Koci bilang, tapi juga bisa kayak fulfillment dalam arti pemenuhan knowledge, pemenuhan kayak fulfillment, mencapai kayak happiness juga sih sebetulnya, atau yang mungkin bahkan bagi sebagian orang tuh kayak mewujudkan impian ya. Mewujudkan impian, betul juga. Saya juga kadang-kadang pas waktu kecil gitu ya, mungkin karena waktu kecil belum punya budget gitu ya buat traveling, lihatnya pasti kita majalah gitu ya, terus kita wujudkan itu ketika kita sudah dewasa gitu. Iya betul. Kalau sekarang lihatnya sosial media, lihat Netflix gitu ya, betul. Lihat ada acara apa di Netflix, wah kayaknya pengen nih ke negara aslinya seperti itu ya. Sebenarnya dari berangkat dari passion dan juga family business gitu ya, ada challenge nggak sih walaupun passion tapi dalam menjalankan bisnis tour and travel ini tantangannya itu seperti apa? Tantangan mungkin ya kalau ada hal-hal yang berjalan di luar ini ya, kontrol mungkin. Kontrol ya. Jadi itu bisa mungkin waktu pada saat traveling ada aja misalnya untuk mulai dari sebelum berangkat di persiapannya mungkin ada problem di entah cancellation flight misalnya, hal-hal yang out of control, mungkin visa matters atau mungkin ada force major, itu bisa kadang kita
ya lumayan inilah. Deg-deg Iya, ser juga ya. Iya betul. Heeh. Dan mungkin kalau salah satu tantangan biasanya cukup membuat gelisah itu ya persaingan bisnis misalnya, Iya, tantangan iya. perkembangan zaman. Ya Mhm, jadi kita harus cope dengan hal-hal kayak gitu sih yang menurut saya paling Iya, penting. iya. Karena saya sendiri sebagai seorang traveler juga mengakui memang banyak hal-hal eksternal ya sebenarnya ya. Iya, Yang walaupun kita sudah planning gimana-gimana, seketat apapun, ya kadang-kadang juga namanya, ya mohon maaf hari siang nggak ada di kalender, ya kadang-kadang kita harus mencari jalan keluarnya secara kreatif juga gitu. Betul. Dan apalagi kalau misalnya di tour and travel, menghandle-nya nggak 1-2 orang aja, grup-grupan, Kadang grup. multiple group, bahkan Iya. kalau udah musim liburan ya, itu ratusan bahkan mungkin ribuan customer harus Iya. siap-siap standby ya Pak Wisnu Iya. ya. betul. Luar biasa. Betul. Oke, kalau misalnya nih dari data sendiri ya, kalau misalnya orang-orang di Surabaya atau di Indonesia deh pada umumnya kalau misalnya jalan-jalan itu paling senang biasanya bersama siapa sih? Atau mereka partneran dengan siapa? Apa sama keluarga, teman kantor atau kayak gimana? Kalau sekarang sih di tempat kami paling banyak itu ada 3. Yang pertama mungkin dari komunitas, jadi misalnya komunitas entah itu jalan pagi, senam atau grup karaoke, kadang-kadang mereka ada satu pertemanan lah berarti ya, itu mereka traveling bareng misalnya. Ada juga yang mungkin dari perusahaan corporate, jadi mereka kayak insentif trip gitu bersama-sama dengan distributor-distributor dari seluruh Indonesia. Kadang mereka juga traveling bareng tempat kami. Terus ada juga yang sifatnya FIT, itu pre-independent traveler, jadi kayak lebih smaller, kayak more to individual and family. Jadi itu juga apalagi diakselerasi dengan sejak pandemi, mereka lebih mau yang ada private-nya, nggak terlalu banyak ini ya, more intimate gitu, quality. Dan kayak travelingnya pun agak bergeser. Kalau dulu mungkin maunya banyak menclok-menclok, tapi sekarang lebih more to immersive experience, ke one location tapi more spesifik. Kalau dulu kan kayak menclok-menclok, foto tapi kayak ras dan cepat gitu. Yang penting foto di Eiffel, terus lanjut, terus foto di Tulip di Belanda, Iya, lanjut. Yang nah penting itu- punya fotonya aja gitu ya. Betul, itu ada rute yang kalau zaman dulu itu breakfast di Belanda, Oh, lunch di yes. Brussels, dinner di Paris, itu bisa terjadi. Naik train ya. Iya. Iya. Atau bus juga bisa kalau on group gitu. Ya, karena memang kalau zaman dulu karena mungkin belum ada sosial media, ya foto itu ya pride-nya ya, yang ditaruh di coffee table atau ditaruh di kulkas, itu Yes. pride-nya orang zaman dulu. Betul. Kalau sekarang kan ya karena pengembangan teknologi ada sosmed segala macam, ya mungkin orang juga lebih knowledgeable, Iya. lebih pengen imersif ya, benar tadi kata Iya. kuncinya, lebih pengen enjoy. Ya kalau misalnya let's say yang deket-deket kalau ke Singapura ya pengennya ya benar-benar enjoy kotanya gitu ya. Iya. Iya, iya. Tadi sempat disebut sedikit soal pandemi nih. Nah, pasti namanya pas lagi traveling, memiliki bisnis travel, pasti sangat terdampak ya, Yes. sebenarnya di bidang travel nih. Pas lagi pandemi itu, apa yang dilakukan oleh Veliatur untuk bisa survive? Iya, saat pandemi memang garda terdepan di pariwisata, hotel-hotelier itu memang paling terdampak sekali. Dan ibarat kata kalau kita masuk lift, kita masuk duluan, keluar paling terakhir gitu. Karena ini termasuk apa ya, salah satu yang kita kan nggak bisa traveling. Terus dulu sampai pernah ada apa ya, kayak virtual traveling gitu, Iya, betul. untuk mengobati kangen. Tapi memang jujur kata tidak banyak yang terlalu bisa kita lakukan by that time waktu PSBB. Mulai waktu ada pelonggaran PPKM dan sebagainya itu mulai kita promosi yang domestik, itu yang bisa kita lakukan. Terutama memang dari Surabaya atau dari mana, dari Jakarta juga itu banyak demand yang beralih ke misalnya Bali kayak gitu. Saya salah satunya. Dan ya waktu itu sempat pesimis jujur kata karena ke Bali gitu ya. Terus ternyata waktu itu kalau orang sekali pergi ke Bali ternyata bisa
nggak kayak bayangan saya dulu kalau kita ke Bali kayak sebelum pandemi itu kan paling 5 hari ya paling mentok gitu, atau weekend escape aja. Tapi by that time kalau saat pandemi itu bisa 2 minggu, kadang bisa sebulan. Jadi lumayan kalau untuk starting something yang dari kayak waktu kita salesnya kan sempat zero juga, tapi ya jadi apa ya, ditelatenin, ditekunin. Bahkan ada satu grup yang waktu itu saya masih ingat karena berkesan, itu dia komunitas, jadi dia benar-benar sama teman-temannya kayak ke Bali gitu. Betul. Ada masanya juga karena nggak bisa keluar negeri, akhirnya mungkin komunitas lari atau komunitas sepedaan keluar kota bareng betul. gitu ya. Itu menjadi peluang yang seperti Jadi itu peluang ya. malah. Ya untung sih waktu itu cepet-cepet coba Iya. start yang dari domestik. Berarti harus punya keberanian juga dan kreativitas ya untuk bisa membuat paket-paket baru ya. Betul. Tadi sempat disebut 2 minggu, 1 bulan. Saya dulu 2,5 bulan tuh di Bali. Malah lebih lama kan. 2,5 bulan banyak, sambil memang. nyicip-nyicipin hotel-hotel yang ada di Bali waktu itu. Iya. Dan harganya super miring. Super affordable. Iya. Ya. Pada akhirnya waktu itu value juga akhirnya jualan voucher-voucher hotel juga ya. Yes. Ya. Jadi memang orang mungkin lihat Bonka Velas ngeliat, wah bisnis tour itu enak tuh ya. Sekali terbang langsung berapa ratus, berapa ribu orang dalam satu musim. Tapi pas lagi masa sulit ya terpuruk juga ya. Terpuruk juga. Ada ups and down-nya memang. Ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah balik normal lagi. Betul. Ya. Gitu. Oke, kemudian kalau misalnya nih untuk traveling gitu ya, terutama buat kita ngomong dalam hal ini family gitu, ada nggak tips-tips yang Wisnu bisa berikan supaya bisa traveling itu aman, nyaman, yang bisa mewujudkan mimpi seseorang itu seperti apa? Maksudnya persiapannya seperti apa sih yang ideal untuk mewujudkan sebuah trip impian? Mungkin ini bisa berbeda-beda untuk setiap orang tentunya, tapi in general biasanya kalau ada yang untuk yang cari promo misalnya, in general harus jauh-jauh hari karena kita ya cenderung last minute person ya masyarakat. Jadi kadang-kadang nggak bisa dapat promo yang benar-benar istimewa. Tapi kalau kita bisa jauh-jauh hari, mungkin kita bisa lebih leluasa cari promonya, terus penentuan tanggalnya. Dan kalau kita bisa sedikit compromise, hindarin juga waktu-waktu high season misalnya. Tapi kalau memang bisanya pergi waktu itu, ya mau nggak mau, paling nggak sudah punya mindset bahwa pada tanggal-tanggal tersebut nggak akan bisa bottom price misalnya. Jadi paling nggak lebih prepare in budgetingnya, ekspektasinya di manage mungkin kayak gitu. Dan juga promo. Pasti ketika di destinasi kenyamanan mungkin akan sedikit berkurang ya, karena pasti harus crowded misalnya, kompromi dengan turis yang lain, antri gitu. Ya, tapi kadang-kadang ya memang no choice ya. No choice pas ada waktunya memang pas peak season gitu. Tapi memang saya setuju kalau misalnya teman-teman Bonka Velas ada privilege di waktu ya, mungkin di waktu-waktu yang shoulder ya istilahnya, betul ya? Betul. Saya juga memperkenalkan beberapa istilah. Mungkin boleh disampaikan shoulder season itu apa itu? Shoulder season itu istilah sebelum periode high season. Jadi biasanya kita sebut shoulder. Jadi biasanya sebelum menjelang mau libur atau apa itu juga jadi salah satu favorit. Jadi itu disebut shoulder season. Bukan low, bukan peak juga ya? Bukan low, bukan peak juga. Ada high, ada peak, shoulder, high, peak. Oh gitu ya, di atas high masih ada peak lagi. Hari ini saya belajar sesuatu, saya biasanya taunya hanya high aja. Oke, berarti harus prepare tentunya ya, timing itu menentukan, budget juga menentukan. Tadi mengingat soal ada organizer atau tour agent yang scam atau tidak legit gitu ya. Bisa kasih clue nggak buat teman-teman Bonka Velas gitu? Kira-kira red flag-nya kalau tour agent yang nggak legit itu seperti apa sih? Iya, mungkin indikatornya ya berarti salah satunya ada offering yang too good to be true. Too good to be true. Misalnya, dan itu nggak ada di manapun misalnya. Terus nanti itu filter yang pertama kali. Terus setelah itu mungkin berarti setelah di cross check misalnya ada penawaran tiket PP ke negara mana, mungkin teman-teman harus proaktif ngecek juga ya, atau mungkin tanyalah ke valiatur gitu.
kira-kira ini ada nggak offernya gitu kan? Betul. Jadi dikonfirmasi lagi. Konfirmasi. Terus kemudian mungkin ya itu perusahaan atau orang atau institusi yang menawarkan tadi, apakah secara histori dia mungkin bagus, ada legit nggak gitu, mungkin ada kantornya nggak, mungkin kayak seperti itu misalnya. Terus track record-nya, terus reference oleh teman juga mungkin berpengaruh iya. ya. Tapi kadang agak susah itu Koji, karena ada beberapa yang, saya berhasil gitu misalnya. Dan kadang kala memang yang di travel agent yang misalnya besar pun misalnya, itu kita juga harus cross check lagi kalau ada staff oknum staffnya ini menawarkan kemudian diminta untuk under the table transaction. Jadi kita melihatnya ke perusahaannya. Brandnya udah legit, tapi ternyata staffnya under the table. Iya, misalnya ini juga salah satu red flag juga menurut saya, karena itu berpotensi zong juga kalau misalnya staffnya ternyata tidak setelah terima transfernya ke rekening misalnya under the table-nya tadi dia tidak meng-issued. Jadi ada istilah booking, ada istilah issued. Jadi kalau waktu masih booking, tiketnya ini belum live, belum ada reservasi sudah masuk, tapi ada time limit. Jadi belum ada nomor tiket, belum ada, ini nggak bisa dipakai untuk terbang. Tapi kita hanya kayak reservasi ngecup gitu istilahnya. Kalau bahasa ininya Surabayanya. Jadi ada time limit, kalau belum issued dia belum tercetak tiketnya. Nah, ini yang stage ini yang sering jadi karena banyak juga orang awam ya, taunya sudah terbooking gitu ya. Jadi dikasih PDF tiketnya misalnya, ada, terus mungkin dia telepon ke airline, ada bookingannya misalnya kan. Ada, misal, tapi ternyata setelah time limit tertentu uang itu ditransfer, udah nggak ada ya. Nah, ini yang memang agak rawan juga sih salah satunya. Oke, ya. Terus saya juga kemarin sempat melihat beberapa penawaran rate hotel yang too good to be true juga, itu konon skema Ponzi ya, kalau saya nggak salah. Jadi mungkin dari referensi teman, ya berhasil nginep, tapi mungkin yang kesekiannya itu yang nanti nggak berhasil, itu boleh diceritain nggak skema-skema seperti itu? Ya itu mungkin ya salah satunya tadi, kembali lagi ke yang red flag paling pertama itu, biasanya mereka pasti coba di yang penawaran good to be true tadi, karena kan secara mensasar ke orang yang maksudnya kalau ada ini promo nih, harganya miring, bagus, pasti kan kita tergoda. Dari situ dapat atensinya kita untuk cobain. Terus ada beberapa temen dilihat juga berhasil, nah akhirnya dia coba. Memang agak hati-hati sih jadinya. Takutnya nanti pas kita nggak tahu kapan. Yang ternyata yang itu yang zongnya ya. Itu tadi, karena hotel juga sama, bisa juga masih booking. Iya. Sebelum issued mungkin bisa booking tapi ada beberapa hotel sekarang sudah langsung issued juga. Jadi memang hotel mungkin agak lebih ketat lah sekarang. Iya. Oke, kemudian saya mau bahas lebih jauh soal Veliatur nih, karena bisa dibilang Velia ini, saya pernah datang ke kantornya. Di kantornya banyak banget plakat penghargaan. award ini baik dari airlines, hotel, asosiasi gitu ya. Bisa dibilang sangat diakui lah gitu. Apa sih rahasianya sampai dari tahun 89 sampai sekarang bisa tetap dipercaya oleh customer? Karena persaingan tadi juga banyak gitu ya. Iya, mungkin kalau boleh share sih satu, kayak kalau kita travel ini, kalau dari Velia kita pertama dari network dulu yang pertama. Jadi kita maintain beberapa customer yang kita sebut retainer untuk layer pertama. Jadi kita nggak fokus ke yang retail dulu pada saat awal-awal. Jadi kita main di corporate. Jadi di corporate itu menjadi retainer kita. Mungkin pada saat awal tentunya nggak terlalu banyak. Jadi dari retainer kita hidup. Jadi mereka yang punya rutinitas untuk kebutuhan bisnis traveling misalnya, ada traveling needs yang kita bisa penuhi. Dan itu end to end. Jadi mulai dari travel documents, bahkan ada satu corporate misalnya dia punya tenaga kerja asing, kita juga handle kayak working permit-nya, terus bisnis travelingnya dia, dan lain sebagainya sampai ke turnya. Nah dari situ berlanjut, jadi dari situ biasanya kita ada word of mouth lah, jadi ada di refer ke sana, ke sini, dan it works ternyata. Jadi dari situ
kita dapat another leads and one thing lead to another, kita bisa sustain. Dan untuk retailnya terakhir in the past like 10 plus years itu ada fenomena travel fair. Jadi bersamaan dengan itu juga FIT traveling yang tadi, free independent traveling, itu market juga shift. Dari sebelumnya kita itu kalau traveling pasti kan selalu on group tour. Nah sekarang mulai eranya beda, jadi sekarang juga Google Maps misalnya, terus internet juga digitally easy to access dan informasi mulai terbuka. Jadi semua orang sebenarnya punya chances yang sangat baik untuk traveling. Jadi di situ juga ada peluang, ada travel fair dan di situ kita banyak dapat market retail. Dan di beberapa kesempatan kita juga partisipasi terus dari yang pertama sampai kita hampir nggak pernah absen bisa dibilang sampai yang terakhir. Dan di travel fair itu kita nggak langsung terus terang uji, waktu ada masa-masa di mana kita bahkan tidak masuk dalam top-top yang tadi. Dan terakhir-terakhir ini mungkin ya karena sudah dipupuk sekian lama, punya basis yang mungkin tadi yang strong, ya puji syukurnya akhirnya kita bisa mencapai yang tadi, dapat beberapa award tadi. Dan ya kita ikutin perkembangan zaman, misalnya untuk masuk ke market yang milenial, Gen Z, kita juga mulai shift. Kalau dulu iklan di koran, kita mulai coba di sosial media, kerjasama dengan KOL kayak Koji, kan kita juga beberapa kali sering bikin activation bareng. Dan aku rasa ya it works lah, mungkin segala sesuatu evolving, jadi kita harus coba. Iya. Tadi menarik banget yang free independent travel itu ya, karena kalau zaman dulu mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, bahkan untuk traveling di negara-negara ASEAN aja itu ada paket-paket turnya gitu ya. Betul. Sekarang karena kemajuan teknologi, Google Maps, lihat itinerary di TikTok pun bahkan ada banyak orang bikin gitu ya. Jadi akhirnya free independent travel ini mulai growing gitu ya, jalan sendiri gitu. Ngomong-ngomong soal free independent travel ini pasti juga nggak lepas dari family gitu ya. Nah, apa sih peran menurut seorang Wisnu, apa sih peran kebiasaan atau habit untuk trip bareng, jalan bareng itu dalam membangun sebuah kehangatan keluarga? Jadi kalau menurut saya, kita kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin punya kesibukan masing-masing. Anak meskipun masih sekolah, dia juga ada sekolah, les, dan lain sebagainya. Pulang rumah, masih selain les tadi, kadang masih harus study dan lain sebagainya. Jadi kadang waktu untuk bonding ya istilahnya dengan kita, dengan orang tua dan lain sebagainya itu pasti terbagi. Jadi waktu kita traveling, mau nggak mau kita ada ikatan yang mungkin lebih kuat, yang bisa terjalin sambil sama-sama kita explore something yang different. Jadi kita melihat sesuatu yang berbeda dari yang kita mungkin bisa lihat sehari-hari. Kita coba mungkin makanan yang berbeda juga, local, culinary, terus mungkin ke tempat-tempat attractions yang menarik. Jadi sebenarnya pasti mereka pulang membawa sesuatu yang mereka tidak bisa temui di kehidupan sehari-hari, intimate. Jadi banyak sih Koji menurut saya, dan itu sesekali paling nggak perlulah. Iya. Jadi memang ketika kita trip itu kita juga selain spending time bareng juga jadi lebih mengenal ya, lebih deep satu sama lain, karena waktu mungkin di kehidupan sehari-hari sibuk dengan masing-masing, kemudian juga berusaha solving problem. Kadang-kadang pas lagi traveling ada problem-problem tertentu, pas kita sebagai sebuah keluarga trying to solve that together itu lebih bonding lagi ya akhirnya ya. Betul. Saya sendiri juga dengan istri saya Ivana, dari sebelum kita married kita juga sering traveling. Dari sana akhirnya kita lebih mengenal nih karakter masing-masing. Oh ternyata kalau misalnya si Iniji itu kalau jadwalnya morning call pagi-pagi itu ke toilet jam segini nih, berarti make up-nya harus geser. Nah jadi saling mengenal gitu kan. Saling mengenal. Sampai ada satu pepatah itu nggak tahu, mungkin Coach juga pernah dengar. It's not where you go, but it's who you go with. Oh, keren banget. Boleh diulang? It's not where you go. It's not where you go.
it's who you go with. It's who you go with. Wow, itu boleh dicatat teman-teman. Very very quotable. Setuju banget. Oke, mungkin berikutnya nih kalau ada tips nggak kalau misalnya buat teman-teman yang ingin dari Boncavelas gitu ya, yang ingin traveling supaya lebih hemat secara budget dan juga mungkin bisa kasih tips gitu. Mungkin kedepannya ada nggak destinasi-destinasi yang cukup menarik yang bisa dituju oleh Boncavelas? Boleh nih. Oke, jadi traveling secara efektif satu tadi sekali lagi planning yang lebih matang dalam pengertian kita jauh-jauh hari, terus mungkin kita cari-cari pintar-pintar cari promosi, tapi cari promosi yang kali ini yang legit. Jadi kalau bisa promosi yang di endorse langsung oleh misalnya prinsipalnya. Kalau misalnya travel fair, ya langsung ke Singapore Airlines travel fair-nya misalnya atau apa kata Pacific Travel Fair atau Airlines travel fair-nya langsung. Terus kemudian atau di endorse oleh asosiasi Astindo gitu ya. Misalnya. Jadi kayaknya lebih legit gitu. Dan lebih bisa terukur secara track record dan lain sebagainya. Terus mungkin ya berkompromi dalam pengertian misalnya kalau high season-nya tanggal sekian, kita mungkin tadi ada tips kita ambil yang shoulder season. Terus mungkin kita cari waktu yang lebih nyaman, jadi kita sesuaikan dengan ritme kebutuhan kita masing-masing. Jadi ya mungkin itu bisa jadi satu faktor yang membantu Boncavelas tentunya. Siap. Nah, untuk destinasi yang prospek kedepannya nih? Prospek? Baik domestik maupun luar? Iya, domestik is hot thing now. Jadi menurut saya domestik ini travelingnya udah beda kayak dulu. Jadi kalau dan nggak mesti selalu harus naik pesawat. Jadi sekarang infrastruktur kayak tol-tol baru dari Surabaya ke sana kemari kita udah makin terjangkau, makin mudah. Terus kalau yang keluar negeri juga berbagai macam destinasi mempromosikan dengan baik semua sekarang. Jadi kita bisa dan channel-channel yang menginspirasi kayak tadi dari sosial media TikTok lah, IG memang sangat bisa jadi referensi untuk kita melihat. Dan sekarang orang mengkombinasikan juga dengan ini, selain cuma traveling sama kayak Koji, saya lihat mereka juga coba kulineri coffee shop, jadi macam-macam. Lebih spesifik ya, lebih niche lagi ya. Iya. Ya, saya jadi mereka coba local experience. Memperhatikan beberapa traveler itu ke luar negeri atau traveling itu niche ya, misalnya cuma mau coffee trip aja gitu misalnya ya. Itu lebih tematik dan ya sekalian memupuk passion ya. Betul. Gitu. Sesuai dengan judul podcast kita hari ini yaitu Living Good Life. Menurut seorang Wisnu, apa sih makna living a good life itu sebenarnya? Wow, that's a big question. Living a good life buat saya sih mungkin hidup tidak harus selalu sempurna, perfect, tapi bagaimana kita belajar untuk merasa puas dan bersyukur dan selalu berusaha untuk bagaimana kita mengimprove diri sih, living a good life. That's why it's called living, mungkin not having, karena kita menjalani tapi bukan kita harus memiliki hidup yang baik tadi itu. Wow, deep banget ya. Tapi kata kuncinya tadi saya tangkap harus selalu bersyukur ya. Yes. Siap. So, are you living a good life now? Well, I'm trying to. Jadi saya on the way ke sana. Jadi karena saya merasa tadi kalau kita living berarti kita menjalani hidup itu. Jadi it's not the matter of the final destinations. It's not having the happiness. The goal is not having it, but living it. Jadi kayak menjalaninya. In the end, aku percaya bahwa kan kita terbatas oleh waktu. We cannot add more time to our life, but we can add more life to our time. Wow, luar biasa. Very, very inspiring. Thank you so much. Sama-sama, Koji. Semoga teman-teman hari ini juga banyak mendapatkan inspirasi
Jika misalnya teman-teman menangkap 1 atau 2 poin yang sekiranya bermanfaat, bisa tulis di kolom komen ya. Oke, sekarang kita akan bersantap di Bon Cafe gitu ya. Menu favorit Wisnu apa nih kalau di Bon Cafe? Menu favorit saya as usual, biasanya saya selalu kalau nggak chicken stick, spicy fried rice. Wah, spicy fried rice itu juga andalan saya. Tapi dengar-dengar hari ini pengen nyobain something different ya? Iya, kayaknya kali ini supaya agak beda, saya coba Bon Cafe fried rice. Oke, siap. Good choice. Kalau saya hari ini karena saya sudah lunch, saya mau cobain tomato soup. Tomato soup. Kita nikmati sama-sama ya. Sip. Siap. That's the recipe